Manis, asam, asin. Iya, Via? Rame rasanya. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi kita di Perampena Ramadan. Oke, pada kali ini kita ditemani oleh ibu-ibu muda. Kalau ibaratnya tuh kalau di desa ada kembang desa, kalau di sekolah itu ada kembang sekolah ya. Kita perkenalan dulu ya. Di sini ada Ibu Aca. Dan selanjutnya di samping saya ada Ibu Via. Halo. Dan di sini ada Bu Eni, belum kenalan ya ini Ibu Eni. Karena kita kedatangan tamu ibu yang muda-muda, berarti mereka ini termasuk generasi apa ya? Coba kita tanya dulu. Kalau Ibu Via, ini generasi berapa tahun berapa Bu? Tahun 1997. Oh, 97, berarti itu udah masuk ke generasi apa? Gen Z. Gen Z ya, berarti berada di penghujung generasi milenial dan masuk ke generasi Gen Z. Kalau Ibu Aca? Kalau Aca kelahiran 2001. 2001, berarti Gen Z juga ya? Gen Z, iya. Nah, kali ini kita tuh temanya itu tentang generasi Gen Z ya, Ibu-Ibu Aca, Ibu Via. Jadi kita akan mengulik gimana sih Gen Z ini tentang masa kecilnya, terus hubungan mereka dengan pekerjaan dan juga hal-hal yang lain yang menarik yang akan kita bahas. Oke, untuk yang pertama bisa diceritain dulu nggak? Kalau Aca berarti umurnya berapa Aca? Oh, kalau sekarang 23 tahun. 23 tahun, kalau Via? 27. Oh, 27, oke. Di sini kakak mau cerita nih, mau nanya soalnya tadi. Mau nanya, jadi kalau masa kecil Via itu bisa diceritain nggak? Masa kecilnya tuh kayak mana? Kalau di zaman kakak itu kan kita tuh masih bermain, masih ada base camp kayak gitu, nggak apa namanya, kalau generasi sekarang itu kan lebih banyak main gadget ya kan. Nah, kalau pada zaman kakak dulu itu kan kita tuh banyak bermain di luar ya, bermain bersama teman-teman, terus kita tuh nggak ada terpaku sama anak-anak sekarang tuh yang bermain gadget. Jadi kalau zaman Via itu sama nggak kira-kira dengan zaman kakak? Masih sama. Masih main permainan tradisional juga, main karet, main tongkat dingin. Oh iya. Banyak lah main-main yang tradisional yang lain. Oh, jadi belum ada main Android kayak itu belum ya? Belum. Belum. Oh, karena kita beda 2 tahun ya, Iya, Via. betul. Jadi nggak jauh tahu. juga. Kalau Aca? Sebenarnya sama aja sih Kak, belum masih gadget juga. Masih kayak main masak-masak, terus main anak Barbie yang dari kertas gitu. Masih main tradisional juga. Jadi kalian masih bermain peran gitu nggak? Kalau zaman kakak itu masih ada bermain peran kayak main ada yang jadi mama, jadi papa kayak gitu. Oh iya, masih ya. Masih. Main. Oh, berarti generasi kalian belum masuk generasi bermain gadget lah gitu ya, kayak anak sekarang ya kan. Terus kalau kalian ini masa kecilnya itu gimana? Kalian itu dibesarkan oleh orang tua yang gimana sih? Kalau zaman kakak itu, kalau kakak kalau rata-rata sih kalau generasi milenial itu orang tua tuh otoriter ya. Dia tuh punya pendapat sendiri, istilahnya untuk mendengarkan pendapat anak-anak itu kayak mereka tuh punya cara sendiri kayak gitu loh. Nggak menyalahin. Kalau zaman sekarang kan anak-anak itu ditanya pendapatnya dulu nih. Nah, kalau generasi kakak itu kan kita nggak bebas berpendapat karena orang tua yang menentukan pilihan. Tapi berbeda kalau generasi sekarang tuh kayaknya lebih open minded ya orang tuanya ya. Kalau generasi Via gimana sih Via? Orang tua Via termasuk orang tua yang gimana? Yang otoriter kah atau yang
udah open minded kayak gitu? Kayaknya lebih di tengah-tengah sih Kak. Oh gitu. Nggak terlalu otoriter juga, tapi nggak yang membebaskan juga. Oh, jadi masih di tengah-tengah. Oh, masih ditanya gitu tentang pendapatnya gimana ini Via? Nah, iya. Gitu ya. Kalau Aca gimana, Cah? Kalau orang tua saya mungkin lebih ketegas ya kak, Oh, harus betul. A, harus A, B, harus B gitu. Oh, Nggak bisa gitu. enggak gitu, harus ikutin kata orang tua. Oh, jadi orang tua Aca ini termasuk orang tua yang bisa dibilang otoriter ya? Iya, benar. Jadi nggak nanya dulu sama Aca nih, Aca ini gimana? Aca suka nggak? Enggak ya? Oh, berarti kita lebih kurang sama ya? Sama. Jadi kalau untuk zaman kita dulu, mungkin zaman kita ya, karena Iya. kita lebih kurang sama ya. Jadi kalau zaman dulu itu kita lebih kayak terbatas gitu memberikan pendapat, betul nggak? Iya kan? Iya benar. Jadi kalau untuk zaman sekarang karena mereka udah sering ditanya pendapat mereka, jadi mereka bebas untuk berargumen gitu. Kalau menurut Aca sama Via itu bagus nggak sih? Sebenarnya dua-duanya bagus Kak. Cuma kalau open minded kan anaknya jadi lebih berani. Iya, anak lebih berani. Bisa mengeluarkan pendapat, apa yang lagi dipikirin, apa yang dirasain, apa yang diinginkan. Iya, iya, iya. Jadi Anak-anak tuh bebas berpendapat ya. betul, bebas berpendapat. Oh ya, oke. Kalau dari Via, kalau dari Aca gimana menurut Aca? Kalau menurut Aca itu mungkin di zaman otoriter sama yang open minded sekarang itu kayaknya ada perbedaannya Bu, dari kedekatan orang tua dengan anaknya. Iya, Kalau iya, kita iya. yang dahulu otoriter itu mungkin kalau kita mau sesuatu agak takut-takut ya sama orang tua. Iya, betul. Kayak oh takut nanti nggak boleh, nggak Iya, iya, dibolehin, iya. Banyak takut marah iya, gitu iya. kan orang Banyak tuanya. pertimbangan jadinya Iya, ya. jadi kayak kalau pengen sesuatu atau main keluar kayak boleh nggak ya sama mama, boleh nggak ya sama ayah gitu. Tapi kalau untuk sekarang yang orang tuanya kebanyakan udah kayak open sama anak-anaknya itu, kayak anak-anak tuh bisa ekspresif gitu. Iya, Kayak iya, hubungan iya. mereka tuh tambah dekat. Oh, Kayak iya, iya. kamu mau apa? Iya, Jadi iya, kita iya. bisa mengeluarkan ininya gitu. Jadi kalau menurut kakak sih kalau ekspresif tuh lebih kayak anak-anak tuh jatuhnya kayak lebih kurang Iya. menghargai kayaknya tuh. Kalau anak zaman sekarang mungkin itu di generasi kalian di bawah kali nggak ya? Di bawah generasi kalian, kalau kalian Gen Z kan, di bawah generasi Gen Z itu Alpha ya? Alpha. Mungkin generasi Alpha sekarang tuh kayaknya mereka itu lebih kayak nggak memikirkan dulu sebelum ngomong ke orang Iya, tua, betul. kayak gitu, lebih ekspresif menunjukkan apa keinginan mereka kayak gitu mungkin kali ya. Jadi Iya. kayaknya perbedaan generasi milenial sama generasi Gen Z Gen Z. kayak nggak terlalu Nggak terlalu jauh jauh. lah ya. Mungkin kalau di generasi Gen Z di akhir mungkin kayaknya udah mulai kayak bebas gitu berargumen kayak gitu ya. Kalau generasi kalian tuh masih memikirkan Masih gitu ya. memikirkan, betul. Oke, good. Jadi kalau selanjutnya kalau tadi ke karakter orang tua, terus kalau menurut kalian nih, kalau seandainya kalian menjadi seorang orang tua kayak gitu, pasti ada negatif dan positifnya gitu ya kan. Jadi kalau orang tua yang otoriter, kalau kayak kakak pribadi kayak gitu, karena biasa diatur, biasa diarahkan, jadi kayak tuh kakak untuk melakukan sesuatu tuh kayak butuh saran dan butuh masukan dari orang lain gitu, kayak nggak, pendiriannya nggak kuat kayak gitu ya. Ngerasain nggak kalau kayak gitu Betul, ya? ngerasain. Kalau kayak efeknya ke pengasuhan dari orang tua ke kita dewasa itu kayaknya yang biasa diatur itu, jadi saat dewasanya mereka sulit untuk menentukan pilihan, betul nggak? Betul. Iya benar ya kan, pilihannya jadi kayak kita merasa ragu-ragu untuk melakukan sesuatu atau untuk apa kayak gitu. Jadi kalau untuk masa kecilnya, jadi kalau untuk Via, orang tua Via ini termasuk orang tua yang keras nggak? Pernah, kalau seandainya ada kesalahan pernah dipukul, kalau zaman kakak kan pernah disediain ini loh, pernah disediain sapu lidi. Kalau seandainya emang nggak nurut atau kelahi sama kakak lah gitu ya kan, jadi kita pasti ditebas sebagai sapu lidi kayak gitu. Masih kok Kak. Masih ada. Masih. Oh iya. Jadi Masih. kalau Via masih disediain kayak gitu pakai masih pakai. Waktu itu pakai hanger sih. Pakai hanger. Karena nggak bisa dibilangin, sekali dua kali nggak bisa dibilangin. Habis itu kayak di kaki sih Kak. Oh iya. Di kaki. Kalau Aca pernah nggak? Sama aja kayak sapu lidi, hanger, sapu malah ikat pinggang, semua dicoba. Ya Kak juga pakai ikat pinggang, jadi Iya. badan ini sudah merasakan Iya. hempasan manja itu ya. Tapi itu mama sih. Mama. Kalau papa nggak pernah. Oke. Mungkin
kayaknya generasi kita nih nggak jauh beda ya. Mungkin karena Aca sama Via masih generasi Gen Z yang awal ya. Mungkin kayaknya generasi di Gen Z akhir itu mungkin mereka udah mulai kayak ya anak-anak zaman sekarang gitulah ya kan. Kalau kita tuh ngomong sama orang tua terus minta sesuatu sama orang tua emang mikir beberapa ya kan. Kalau Aca sama Via gitu nggak? Iya masih Kak. Jadi masa kecil itu mereka kalian tuh kayak yang suka-suka minta, oh ibu mau ini dong, belikan ini dong, kayak gitu nggak? Masih ada, masih kayak gitu. Cuma nggak yang langsung, oh ya kita beli ya langsung, tapi nggak gitu ya? dulu ya, tunggu dulu gitu ya. tunggu dulu ya, atau bulan depan ya. Kalau Aca gimana Aca? Kalau Aca sih kalau pengen sesuatu, kalau dibolehin ya beli, kalau enggak ya udah nggak ada kayak niatan tuh harus ada, harus dapat. Nah gitu. itu kalau anak zaman sekarang itu lebih kayak harus dibelikan Iya. gitu. Kalau seandainya nggak diturutin apa yang mereka inginkan tuh mereka tuh kayak udah sisi dunia ini kayak serasa hancur gitu ya kan. Nah, kayak mana ya udah berat kali kayaknya masalah mah, padahal pada zaman dahulu tuh kayak kita tuh emang satu-satu gitu diturutin ya kan. Aman. Jadi kalau menurut Aca, kalau Aca berapa saudara ngomong-ngomong Aca? Kalau Aca tuh 4 saudara ya Kak. Aca anak ke? Aca anak yang pertama. Anak pertama. Oh jadi Aca punya adik generasi Ada, Gen punya. Alpha berarti ya? Iya ya? Punya. Oh berarti mungkin kayak menurut Aca gimana Ca? Ada nggak perbedaan Ca? Kalau kayak kakak kan ada perbedaan tuh, kakak beda, kakak di generasi milenial sama generasi Gen Z yang adik kakak itu beda. Oh ya. Kalau Aca gimana sih Ca? Kalau zaman Aca dulu generasi Gen Z awal sama generasi Alpha sekarang? Kalau mungkin sama Aca, kalau pengen sesuatu kayak kalau mama tuh nggak bolehin atau yang nggak bolehin nanti dulu ya, oh ya kayak ditahan nanti. Tapi kalau untuk adik Aca yang sekarang itu kalau misalnya barangnya mau diganti padahal masih bagus, terus kayak dia lihat temennya nih gitu, lihat temennya oh ada benda baru atau apa hal baru, dia pengen harus dapat dan itu pun dikasih kayak oh kok beda banget pas sama Aca dulu, kenapa harus Aca tahan-tahan gitu, kenapa nggak ngelunjak gitu, kenapa kalau dia tuh harus dan itu ya malahan kita harus nabung dulu nggak? Iya, makanya. Kayak mau handphone gitu. Iya. Kita tuh udah punya uang segini loh Bu, nanti tambah lah segini-gini. Tetep aja kayak misalnya kayak kita mau beli sepatu nih gitu kan. Sepatu aja kayaknya udah jelek deh mah gitu kan. Kayak nanti dulu gitu kan, masih bagus kok gitu. Nah, kalau adik Aca yang sekarang nih modelnya nggak suka ada model baru mama gitu. Nah, jadi tuh kayak harus dapat model yang baru, terus dapat gitu. Dan itu pun dapat. Kenapa kok sama Aca nggak dapat dulu gitu? Jadi merasa kayak jadi perbandingan nggak sih Ca? Kayak mikir pilih kasih apa ya kayak mungkin perbedaan zamannya kali ya Kak. Jadi kakak juga sama adik kakak juga kayak gitu tuh. Jadi kadang-kadang kok itu terus sih yang dibahas ya kalau zaman dulu gini-gini, karena emang kayak kita jadi merasa terbandingkan kayak gitu ya kan. Bener Karena kita emang berusaha, kita emang kayak niat dulu, emang udah tertahan berlama-lama keinginan itu, tapi nggak kesampaian juga ya kan, pasti banyak syaratnya apa segala macam. Kalau Via berapa saudara nih Via ngomong-ngomong? Dia berdua. Oh berdua, jadi Via anak Pertama. anak pertama. Tapi sama-sama Gen Z sih dua-duanya. Karena kita lah beda jauh, beda 18 bulan. Oh masih satu generasi ya kan, lagian cuma berdua ya kan. Tuh. Nah kalau Mama Via, menurut Via ada perbedaan nggak cara nge-treatnya Via sama adik? Ada perbedaan nggak kalau menurut Via? Enggak sih Kak. Enggak, sama aja ya? Karena nggak beda jauh juga. Iya. Terus emang ya apa yang diminta tuh nggak bisa langsung dapat. Tapi kayak tunggu dulu ya, atau kayak apa nih yang kalian kasih buat kita biar kita bisa mau beliin kalian nih kayak gitu. Kayak reward ya, betul. ngerjain sesuatu dulu nanti baru dikasih hadiah atau apa kayak gitu ya kan. Oke. Berarti kayaknya generasi kita nih kayak tidak terlalu berbeda ya kan. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang gaya pola asuh orang tua ya. Jadi kalau sekarang nih kakak mau tahu nih kayak bahasa cinta ya, love language orang tua kalian itu gimana? Kalau dari Aca dulu, kalau Aca bahasa kasih sayang lah. Jadi orang tua Aca ini termasuk orang tua yang suka Aca atau kayak kasih sesuatu hadiah, act of service kayak gitu, atau yang gimana? Kalau orang tua Aca gimana sih Ca? Kalau saya mungkin lebih ke act of service kali ya. Menyediakan fasilitas-fasilitas kayak gitu ya.
kayak misalnya kalau dimarahin tuh pasti nanti bakal dimasakin makanan kesukaan, terus nanti bakal dibeliin barang baru biar nggak ini sedih lagi. Mungkin lebih ke sana. Tapi kalau untuk word affirmation kayaknya enggak deh. Physical touch? Enggak juga. Enggak juga ya. Ya orang tua kita nih enggak yang soalnya Aca sama orang tua tuh mungkin orang tua Aca lebih ke gengsi gitu kan. Oh, Dia suka terlalu ini manja-manja, anaknya nggak terlalu suka manja gitu. Oke. Dan Aca pun kayak gitu juga, nggak suka kayak malu. Oke. Malu paling kalau pelukan atau salaman tuh di hari Lebaran aja. Oh, I see. Iya, benar banget. Jadi kayaknya sih didikan ataupun pola asuh orang tua tuh kayaknya kayak contohnya bahasa kasih sayang tadi lah kan. Kalau kita yang terbiasa nggak menye-menye kayak gitu ya kan, disentuh, kalau dikasih kata-kata yang bagus gitu, kayaknya kita juga terbawa-bawa jadinya ya. Jadi kita kayaknya lebih ke kayaknya aneh sih kalau dibuat kayak gitu ya kan. Apalagi anak pertama ya. Anak pertama tuh harus kuat. Gitu. Manja-manja, nggak ada apa itu manja. Jadi kalau Via gimana Via? Kalau orang tua Via tuh Via? Bahasa kasih sayangnya. Act of service ya. Betul. Jadi Tapi kalau gift sih nggak terlalu ya. nggak terlalu ya. Sama quality time. Quality time ya. Berarti kasih waktu yang Sama-sama. berkualitas untuk sama-sama gitu. Berarti ada kayak momen-momen, berarti kalau dalam seminggu harus ada ngumpul kayak gitu-gitu ya? Enggak ya? Kayak tidur aja sampai sekarang nih tidur masih bareng sama mama. Maksudnya kan Masya Allah. tinggal berdua nih di rumah sama mama. Jadi tidurnya bareng, sholatnya bareng. Jadi kayak apa-apa tuh berdua. Jadi kayak emang quality time sih Kak. Jadi ngomong-ngomong, Via tadi katanya sama orang tua gitu ya, Iya, sama mama, berarti Papa udah nggak ada. Papa udah nggak ada. Jadi kalau masa kecil Via juga gitu ya, emang sering sama-sama kayak gitu. Sama-sama. Kayak gitu. Makan, misalnya kita atau pergi hangout keluar bareng-bareng. Itu sering sih dilakukan. Oke, sip. Jadi kayaknya sih kita yang terbiasa nggak di treat buat manja-manja ataupun dikasih kata-kata yang kayak gitu lah ya, manis-manis ya kan. Kayaknya kita kayak gelai gitu ya kan, kayak gelai kalau dibangun sayang kayak gitu, kayak geli gitu nggak sih ya kan? Tapi kayaknya kalau pas jadi orang tua pengennya akan ngelakuin gitu sih Kak. Itu karena pas di kita kan nggak dapet gitu. Iya. Jadi kayak semacam sebuah kebutuhan jadinya ya kan. Kayak kaku jadinya gitu kan Kak. Jadi pengennya terlalu cuek. Jadi tuh sebenarnya dari kakak lihat dan dari cerita kalian juga, kayaknya sih apa yang nggak jadi terbiasa buat kita tuh malahan itu yang kita butuhkan. Benar nggak sih ya? Benar. Nah, dan ternyata word affirmation sama physical touch itu sebenarnya, apalagi mungkin untuk anak perempuan itu sangat dibutuhkan. Benar nggak? Iya, benar. Jadi yang anak-anak yang tidak dibesarkan dengan kemanjaan, dengan sentuhan, dengan kata-kata yang romantis itu kayaknya membuat seorang anak perempuan itu kayak mencari sosok gitu ya, ya nggak? Perhatian gitu. Nah, berarti kalian mencari sosoknya di mana? Berarti ke pasangan kali ya kan? Jadi kita bisa simpulkan kalau kita dibesarkan dari orang tua, khususnya ayah kali ya, mungkin kalau dari kecil kita sudah mendapatkan kayak kasih sayang, kayak belayan, kayak gitu ya kan, kehangatan, pelukan dari orang tua, terus kata-kata yang manis gitu, kayaknya ketika kita mulai dewasa kita nggak mencari sosok itu jadinya ya nggak? Iya. Kalau menurut Aca gimana Aca? Kalau masa kecil Aca, ini kita ke ayah lagi ya, kalau kasih sayang seorang ayah. Kalau Aca waktu kecil itu ayah sama Aca tuh kayak ada kedekatan atau gimana sih Aca? Kalau ayah Bahasa sama kasih sayang Aca tuh mungkin full kasih sayang ya kalau untuk Aca Oke. Misalnya kalau main sepeda itu masih diajarin sama ayah. Masya Allah. Ya main sepeda ayah. Pokoknya kalau pengen sesuatu tuh pasti ngomongnya ke ayah. Terus kalau misalnya ketiduran nih di depan TV pasti nanti digendong. Terus nanti sampai besar ini pun ayah Aca tuh manggil Aca tuh kakak atau nak gitu. Kalau misalnya pulang kampung ke rumah pasti dibuka kamar. Aca tuh kalau tidur tuh kamarnya nggak pernah ketutup. Jadi pintunya tuh bisa dibuka gitu. Nanti misalnya Aca kalau di kamar, terus ayah tuh buka pintu, udah makan nak gitu. Aca udah makan nak gitu sampai sekarang. Masih berarti Aca nih tergolong emang dekat sama seorang ayah gitu ya. Berarti tangki cinta kasih sayang itu kayaknya tercukupi gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi
saat dewasa ini Aca kayaknya nggak terlalu kayak mencari-cari kayak gitu ya nggak? Oke, sekarang Via nih, kalau Via gimana sih Via? Kalau sama ayah gimana tuh kedekatannya? Deket nggak? Waktu kecil? Waktu kecil Waktu kecil. Karena waktu kecil itu kan orang tua gue tuh kerjanya nggak di kota yang sama ya. Enggak. Beda Jadi, kota. beda kota. Jadi apa namanya? Jarang ketemu pasti ya. Jarang ketemu. Jadi interaksinya itu ya paling sama mama, sama nenek, sama om, tante. Jadi ada cerita lucu Kak, waktu dia baru-baru pandai jalan. Nah itu udah sekitar 8 bulanan kayaknya nggak ketemu sama papa. Oh nggak ketemu ya. Jadi ketika papa datang pulang ke rumah, kan dia mau peluk tuh. Tapi dia kayak bingung gitu. Terus itu siapa ya? Gitu iya, ya? terus dia bilang kayak om gitu. Terus kalau dia nangis. Ya Allah. Karena udah lama nggak ketemu. Iya. Terus interaksi di rumahnya cuma sama om, tante, mama. Iya. Zaman dulu mungkin kayak nggak ada video call kali ya? Udah ada ya? Belum ya kan? Handphonenya masih handphone yang tinut-tinut ya, tinut-tinut gitu ya. Jadi paling cuma telepon suara aja. Telepon suara aja, nggak ngeliat muka, makanya nggak ingat malah dipanggil ayahnya ya kan. Jadi Via sama ayah itu manggilnya seperti papa. Oh, jadi sama papa itu ketemunya dalam setahun emang sering pergi atau kerjanya kalau kecil itu kan gak nentu pulangnya bisa kadang sampai 6 bulan nggak pulang. 6 bulan nggak pulang. Cuman kalau udah besar-besar ini kayak udah pindah kerja juga, jadi sebulan kerja, sebulan libur tetap nggak jadi, satu kota. Iya, satu kota, jadi tetap bisa ketemu juga ya. Berarti pas masa kecilnya waktu itu jarang ketemu karena lokasi pekerjaan ya yang beda kota kayak gitu. Jadi Via termasuk yang nggak deket juga ya sama orang tua ya. Bisa dikatakan gitu nggak? Kalau setelah besar ini gimana? Kalau Tapi Via justru pas besar ini udah dekat. Jadi kayak apa-apa tuh ngobrol ke orang tua, konfirmasi ke orang tua. Jadi Via termasuk tipikal anak yang cerita ke ayah juga nggak? Iya, apapun itu juga. Cerita. Curhat lah ya. Kalau Aca gimana Ca? Sama ayah tetap curhat nggak sampai sekarang? Kalau untuk yang udah besar sekarang kayaknya saya udah nggak terlalu dekat sama ayah sih, malu. Tapi kalau untuk ngobrol mungkin lebih ke mama. Ngobrol. Jadi apapun semua itu pasti mama Ca tahu gitu. Tapi kalau ke ayah mungkin kayak lebih jaga ini kan karena udah besar. Kayak malu, jaga image lah ibaratnya gitu. Oke, sip. Tapi kalau itulah perbedaan ya kan, walaupun kita di generasi yang sama. Tetapi karena kita beda orang, beda kebudayaan, jadi pola asuh itu pasti berbeda ya kan caranya. Tapi intinya itulah yang namanya kita punya orang tua dan seorang anak perempuan dibesarkan oleh ayah yang cukup tangki kasih sayangnya tadi ya kan, dikasih sentuhan atau kehangatan gitu istilahnya, terus dikasih kata-kata yang manis seperti itu. Jadi ketika kita sudah dewasa itu kita nggak mencari sosok lagi ya, benar nggak? Karena udah tercukupi. Iya, udah tercukupi. Jadi kalau menurut kalian nih, kalau mungkin untuk planning kedepannya lah, kalau mencari sosok pasangan pengennya tuh kayak gitu juga nggak? Walaupun tadi sebagian udah ada yang tercukupi juga. Jadi untuk kedepannya kalau Aca sendiri pengennya cari pasangan yang seperti apa kayak gitu ya kan? Kalau untuk kedepannya mungkin Aca nyari pasangan tuh yang kayak ayah Aca sih, kayak walaupun sibuk kerja pasti pulang kerja itu kayak dibeliin es krim, dibeliin mainan, terus nanti main sama anak-anak. Kayak ayah itu lebih ke keluarga, gitu. Lebih kayak mencari sosok ayah seperti ayah yang dijadikan pasangan ayah. Yang kayak ayah ya. Kalau Via sendiri gimana Via? Pengennya ketika menemukan pasangan tuh pengennya pasangannya seperti apa gitu, bahasa kasih sayangnya kayak gitu loh. Kayak papa juga, kayak cuma mungkin yang lebih ini kali ya, lebih mau menunjukkan kasih sayangnya tanpa ada malu. Iya, nggak malu-malu lagi. Nggak malu-malu. Jadi Papa Pia tuh kayak berarti nggak menunjukkan secara langsung lah mungkin ya kasih sayangnya kayak physical touch atau word affirmation nggak ya? Berarti nggak orang tua yang seperti itu sih Kak. Oke. Berarti itu mungkin karena kita nggak mendapatkan, jadi kita kepengen jadinya ya kan mencari sosok yang bisa memberikan kasih sayang atau tangki cinta tadi.
Oke, setelah kita panjang lebar tadi membahas tentang masa kecil kita yang unyu-unyu ya kan, tentang pola asuh juga gitu. Sekarang kita kembali ke generasi Gen Z ya. Kakak mau nanya nih, apa sih yang menurut kalian itu yang menggambarkan Gen Z banget nih? Ini gue Gen Z kayak gitu. Mulai dari Aca. Oh mungkin kalau Aca lebih kayak bad mood ya, dikit-dikit bad mood dikit-dikit gitu, bad mood. Dikit-dikit Iya. healing, Dikit gabut Gabut, ya. dikit-dikit ini gitu. Mungkin kalau Gen Z mungkin pakainya silent treatment ya. Kalau Iya. dikit-dikit ada masalah silent treatment, Silent diem treatment, gitu ya, nggak iya. mau ngomongin ini. Cut off gitu ya. Cut off, bener banget. Gen Z banget. Oke, sip. Iya. Nah, kalau dari Via sendiri generasi Gen Z tertua ya, 97 ya. Kalau dari Via gimana sih? Apa sih ciri khas dari Gen Z itu, Via? Kalau misalnya mau hangout sama teman-teman, ngomongnya di chat OTW, OTW. tapi padahal nyatanya belum OTW. Oh, Masih mandi, masih siap-siap, masih dandan ya masih berarti itu. dandan. masih bersiap-siap tapi bilangnya OTW gitu ya. Berarti generasi Gen Z ini pembohong gitu ya. tidak jujur ya, tidak jujur ya. Oke, selanjutnya kalau menurut kalian para Gen Z, kata yang mendeskripsikan Gen Z itu, coba deskripsikan Gen Z dalam 3 kata. Coba dari Aca dulu yang pertama. Fashion. Penampilan tuh harus nomor 1. Oke, berarti milenial enggak ya? Milenial banget pokoknya Kak. Milenial amburadul gitu ya? enggak ya? Oke. Fashion, oke. Nomor 2. Kemudian dikit-dikit bad mood, dikit-dikit ini malas gitu ya. gitu. Udah lama sakit gitu ya. Iya, Oke. bener. Yang ketiga. Yang ketiga itu tidur. Oh. Pokoknya tiap hari tuh harus tidur. Oh gitu. Iya. Gen Z gitu Nggak semua ya. bangun-bangun. Iya, atau cuma Aca aja itu. Ya gimana Via? Apa tidur itu menjadi gambaran seorang Gen Z gitu Enggak sih. Mageran gitu Kak tidurnya tuh. Oh, Kayak- berarti mageran Gen Z itu ya? Mageran. Iya betul nggak? Mageran. Iya, oke, sependapat. Oke, kalau menurut Via, 3 kata yang menggambarkan Gen Z gitu apa Via? Kreatif, inovatif, dan ambisius. Oke, kreatif, inovatif, dan ambisi. Oke, berarti anak-anak Gen Z ini ambisi orangnya ya? Ambisi. Acep juga begitu sih? Nggak terlalu sih Kak. Oke. Dan kreatif sih Kak, apalagi sekarang ini udah banyak platform-platform yang bisa mengekspresikan. Iya, karena diri. media sosial ini Betul. sudah sangat marak gitu di mana-mana. Emak-emak pun live gitu ya kan, Live, buat konten. konten apa segala macam. Jadi kreatif. Oke. Kalau ngomong-ngomong masalah media sosial nih, kalau kakak lihat nih generasi Gen Z sekarang itu, kalau terutama di Instagram, kenapa generasi Gen Z itu postingannya nol, nggak ada postingan sama sekali kayak gitu. Jadi guna media sosial itu bagi kalian apa sih sebenarnya? Rata-rata anak zaman sekarang itu postingannya di Instagram itu nggak ada, nol. Iya. Jadi guna Instagram itu untuk apa bagi kalian? Coba dari Aca bukan dulu. stalking orang ya. Oh berarti Gen Z ini Iya. kepo gitu ya. Kayak akunnya tuh nggak bisa satu aja, ada 3, 4. Nah, oke. Second akunnya tuh banyak Second banget. account. Wow. Oke, beda orang yang kita stalking beda lagi akunnya. Oke, tadi berarti para Gen Z ini menggunakan banyak akun-akun itu Iya, untuk akun. men-stalking orang-orang gitu. Beda orang, beda akun. Beda akun. Oke, halus permainan kalian ya. Halus banget pokoknya. Kalau dari Via sendiri itu media sosial gunanya untuk apa Via? Kenapa itu postingannya nol gitu? Nggak usah pakai Instagram deh kayaknya kalau seandainya postingannya nol gitu. Kayaknya Kalau Via gimana? lagi menutup diri atau Ya, jadi Gen Z ini menutup diri semuanya gitu ya? enggak sih Kak, Jadi- jadi beberapa orang Oh, jadi kayaknya biar bikin penasaran orang juga kali ya. oh misterius, Misterius, jadi private kan? private ya. Iya, ntar follow. Oh gitu. Jadi Instagram itu gunanya untuk apa sih? Bagi kalian? Stalking orang. Oh stalking. Kalau dia gimana sih dia? Medsos. Medsos. Informasi Kak, misalnya informasi di sana kan udah banyak tuh Oke. Instagram account-account yang update. Oke. Jadi ini kalau menurut kalian media sosial itu kakak mau pengen membahas tentang postingan lah ya. Nah, kalau Gen Z ini kan jarang posting gitu Iya. kan. Kalau di generasi kakak itu banyak posting kalau orang-orang zaman kakak ya kan. Jadi kalau menurut kalian apa sih beda bagi kalian itu memosting sesuatu atau
flexing sama membagi kebahagiaan itu bagi kalian bedanya apa sih? Kalau dia kan mungkin jarang ngeposting ya, tapi kalau sekali posting yang dilihat itu terus yang diulang-ulang gitu. Kayak pengen bikin orang penasaran aja sih, kayak untuk diri aja biar kayak kepo gitu. Biar dikepoin, Biar dikepoin, padahal nggak ada yang ngepoin, tapi pengen dikepoin, pengen gitu. eksklusif ya. Tapi nyatanya nggak ada. Oke, kalau Via sendiri gimana Via? Kalau postingan itu, kalau Via tuh memposting sesuatu, memposting apa kayak gitu, membagikan kebahagiaan atau memamerkan sesuatu kayak gitu ya kan? Aku udah punya ini guys. Enggak sih Kak, tapi jarang posting juga anaknya. Oh gitu. Paling kayak momen-momen tertentu aja kali baru post. Kalau enggak juga enggak. Paling ya ngeliatin story-story orang aja atau nge-like-in feeds orang. Oke. Jadi kalau menurut kakak si Gen Z ini kalau untuk memposting sosial media, berbagi postingan itu kayak mereka mikir dulu ya, Iya, betul. Nah, ini alay nggak ya? Gitu. Ini presisi belum ya? Ini kayak aku di sini estetik nggak ya? udah kurus belum ya? Gitu ya. Banyak pertimbangan kalau untuk ngepost apapun itu. Nah, kalau di zaman kakak kayak gitu ya. Kalau di zaman era kakak tuh kayaknya memposting sesuatu tuh kayak sebuah keharusan gitu, melihatkan informasi ini gue loh kayak gitu loh. Udah seribuan postnya. Nah, jadi kesannya orang-orang itu kayak gimana ya? Kayak jatuhnya ke flexing nggak sih kayak gitu? Kayak menurut kalian nih orang yang kategori flexing sama kategori untuk berbagi kebahagiaan itu bedanya apa sih kalau menurut kalian? Kan sekarang banyak sih media sosial orang-orang yang kayak berbagi kebahagiaan kayak gitu, tapi jatuh ujung-ujungnya kayak melihatkan jati diri mereka kalau mereka tuh punya ini loh, punya itu loh kayak gitu. Jadi kesannya mereka itu memamerkan bukan berbagi, tapi ngakunya berbagi kebahagiaan nih karena perjuangan mendapatkan itu atau gimana kayak gitu loh. Kalau menurut Aca sendiri gimana sih Ca? Kalau orang yang posting berbagi kebahagiaan sama posting untuk flexing kayak gitu. Kalau Aca gimana? Menurut Aca sih tergantung kitanya ya. Menurut Aca sih nggak apa-apa ya gitu. Mungkin kebahagiaan orang itu kan beda-beda gitu. Jadi kalau dia mau posting apapun, terus Aca lihat ya udah Aca nggak komen apa-apa kayak ya udah, oh iya dia sekarang kesini ya, dia sekarang punya ini ya, kayak nggak ada komen apa-apa gitu kayak. Oh, udah aja ya. Lebih ke cuek sih Kak, nggak ngurusin terlalu ngurusin gitu. Kalau Via sendiri gimana? Ya hampir sama juga kayak ya. jadi kayak mungkin itulah satu pencapaiannya dia, terus dia mungkin ngerasa senang dan dia nge-post. gitu. Tergantung sudut pandang kitanya aja sih mau melihatnya yang gimana. Berarti tergantung ya tanggapan kita ya tentang seseorang itu, apakah mereka benar flexing. Oke, setelah kita panjang lebar kali tinggi tadi bercerita tentang masa lalu, tentang masa kecil, tentang pola asuh dan juga lain sebagainya. Sebagai penutup kita adakan games. Game apa tuh Kak? Ada games tentang meninjau apakah kalian generasi milenial atau Gen Z. Biasanya kalau generasi Gen Z nih nggak tahu nih biasanya ya. Coba kita tes dulu ya. Oke, nanti kita akan kasih kayak sepenggalan kata atau sedikit nyanyian, nanti disambung aja. Bisa? Oke, bisa Kak. Oke, jawabnya cepat ya. Oke, sip. Manis, asam, asin. Iya. Via? Rame rasanya. Betul. Yang kedua, kabar gembira untuk kita semua. Betul. Kulit manggis ini ada ekstraknya. Nah, itu selanjutnya. Oke, wes. Pance. Wes sama nggak tahu. Bablas anginnya. Salah. Apa? Bablas anginnya. Oke, bablas anginnya. Oke, lanjut ya. Oskadon. Pance. Oh iya. Iya. Satu. Let's get a beat. Jiwamu adalah musik. Ya nggak sih Kak? Betul. Katanya aja yang salah. Oke, lanjut ya. Sinta dan Jojo suka makan sosis so nice. Good. Mie burung dara. Enaknya nyambung terus. Berarti mereka nggak Gen Z kayaknya ya. Masih ada milenialnya sedikit karena masih nonton TV ya, masih nonton TV ya. Oke. Selanjutnya Sim Simizu sedotannya kuat.
Nah itu nggak tahu tuh, Apa Kak. tuh? Nggak tahu ya. Semburannya kencang. Nggak seru. Nggak tahu, nggak tahu. Oke, next. Aku suka susunya. Nggak tahu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir air. Milk kita nggak sih itu? Enggak. Susu saya, Susu bendera. Oke. kipas angin Como Swedesta. Aduh. Nempel di dinding, nempel di meja, Iya. nempel di lantai. Oke, good. Apa untuk kita semua? Oke, dengan berakhirnya jam tadi maka berakhirlah acara podcast kita bersama Gen Z ini ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita akan menghadirkan tema-tema menarik tentang Gen Z ya. Gimana, seru nggak? Seru banget. Seru. Makasih ya, Kak. Oke, sip. Oke, makasih diundang ya Kak. Iya, nanti kita bagi bayarannya ya. Oke, di sini Bu Yani minta maaf kalau ada kesalahan kata ataupun sikap. Terima kasih sudah menonton kami. Terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa like, Comment. Subscribe. iya. Mudah-mudahan view kita sampai 2 juta view ya. Dan itu pun kita yang nonton berulang-ulang. Nah, karena ada kembang-kembang Iya, desa sehari ini kan. 100 kali kita putar biar banyak ya. Nampaknya kayaknya nembus lah 2 juta ya kan ya. Gen Z banget. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan lupa saksikan video selanjutnya di acara Perampenan.